Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas IPO dari PT Mora Telematika Indonesia dengan kode sahamnya Mora. Nah, di IPO Mora ini terdapat nama besar Sinarmas Group ya, melalui salah satu perusahaannya yaitu Friend. Mora melakukan masa penawaran awal atau book building di tanggal 12 hingga 18 Juli 2022, artinya sudah lewat ya. Namun teman-teman yang mau mengikuti masih bisa di masa penawaran umum atau offeringnya di 29 Juli hingga 2 Agustus 2022. Terus untuk tanggal pencatatannya di tanggal 4 Agustus 2022. Nah, Moratel sendiri itu bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, ISP, Internet Service Provider, dan jasa terkoneksi internet. Untuk penawaran umumnya, dia melepas sebanyak 2,6 miliar ya, kurang lebih 2,6 miliar saham biasa dengan senilai 11% dari jumlah modal ditempatkan dan disetorkan. Nilai nominalnya 100 dengan harga yang ditawarkan 368 hingga 396. Artinya dana maksimum yang bisa diterima mencapai 1 triliun ya. Dana 1 triliun ini tentu angka yang cukup besar untuk IPO ya. Biasanya IPO kan sekitar ratusan miliar atau puluhan miliar. Nah, kalau sudah mencapai triliun ini artinya sizingnya sudah sangat besar ya. Ada 2 penjamin pelaksana emisi efek. Nah, ini sangat wajar biasanya untuk IPO yang dananya besar, dana debunya besar, dia tidak hanya menunjuk 1 tapi hanya 2 supaya lebih memudahkan untuk penyerapan dananya ya. Penjamin pelaksana emisi efeknya ada 2 yaitu BNI Sekuritas dan Sukor Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dananya itu 85% untuk kebutuhan investasi ya seperti ekspansi jaringan, backbone, last mile, capacity upgrade, infrastruktur pasif, dan 15% untuk modal kerja ya. Jadi tidak ada yang digunakan untuk bayar hutang. Nah, di sini sekarang kita lihat dari posisi laporan keuangannya ya. Untuk secara aset ini ada per 2019, 2020 dan 2021 dari 12,7 triliun naik menjadi 13,3 triliun dan di 2021 naik menjadi 14,5 triliun ya secara aset. Kalau secara ekuitasnya 2,1 triliun kemudian naik menjadi 3,2 triliun dan di 2021 4,5 triliun. Di Q1 2022, ekuitasnya juga kembali naik menjadi 4,7 triliun ya. Jadi ekuitas dari emiten Moratel ini setiap tahun selalu meningkat. Untuk laporan laba rugi, kita langsung lihat ya di bagian pendapatan dan labanya langsung. Pendapatan di 2019 4 triliunan, 2020 turun ya, sempat turun 3,7 triliun, ini terkena efek pandemi Covid, dan di 2021 sudah kembali naik ya, melebihi 2019-nya, yaitu 4,1 triliun. Sedangkan untuk labanya di 2019 676 miliar, 2020 679, dan di 2021 671. Untuk performa Q1 2022 tidak terlalu berbeda dengan Q1 2021 ya, di angka 183 miliar. Nah, dari 2 data ini kita sudah bisa langsung tahu bahwa emiten Moratel ini sudah tergolong emiten yang mature ya, bukan tahapnya grow. Jadi dia sudah cetak labanya konsisten, kemudian ekuitasnya juga sangat besar ya, dan dia bertumbuh. Nah, ini adalah salah satu emiten yang sudah tergolong mature. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ya, ternyata di di 31 Desember 2021 ada penambahan modal di store. Nah, ini sebelumnya kan 298 miliaran ya, yang total ini modal sahamnya. Di 2021 akhir 31 Desember menjadi 2,1 triliun. Nah, ini memang biasanya dilakukan oleh emiten-emiten yang mau IPO ya, supaya nilainya itu terlihat bagus. Untuk Q1 2022 sama dengan 31 Desember 2021 untuk modal sahamnya 2,1 triliun. Jadi ada injekan ya, setoran modal. Nah, ini yang akan saya bahas cukup dalam, dimana kalau untuk secara fundamentalnya kita tahu bahwa ini emiten yang sudah mature lah, artinya sudah oke untuk secara performanya.
Nah, sekarang saya ingin membahas secara pergerakan ini ya, transaksi untuk pemegang sahamnya. Berdasarkan akte di tahun 2019 dan 2020, kita bisa melihat bahwa PT Gemalintas Benua di tahun 2019 itu memiliki saham seri A sebesar 250.000 lembar ya. Dengan nilai nominal per lembarnya itu 100.000. Nah, ini dia 250.000 ya, punya setara 25 miliar. Kemudian di tahun 2020 ini seharusnya ya, CKM Chandra Karya Multikreasi itu masuk ya, membeli saham seri B sebanyak 338.235 atau senilai 273 miliar, 273.750 ini ya. Nah, ini nilai nominalnya setara 809.349 atau 8 kali lipat ya naiknya. Dan JKM ini memiliki 57,5%, menggantikan pengendalinya sebelumnya yaitu Gemalintas Benua ini ya. Jadi ceritanya GLB ini masuk dulu, kemudian si CKM ini masuk ke seri B-nya. Dan dia menjadi pemegang saham utamanya. Terus ada perubahan lagi di tahun 2021 ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di 2021 ini sesuai akte 49/2021 PT Smart Telecom. Smart Telecom ini adalah salah satu anak perusahaan Smart Friend Telecom ya. Nah, dengan kode saham Friend ya. Dia Friend ini memiliki hampir 100% ya dari sahamnya Smart Telecom. Smart Telecom masuk di saham seri C sebanyak 151.771 lembar dengan nilai nominal itu 2,3 juta. Jadi meningkat lagi ya dari 809.000 naik menjadi 2,3 jutaan per lembar saham atau setara 20,51%. Nah, ini ada perubahan dan terakhir ternyata ada perubahan lagi ya di akte ini 39/2021. Kalau tadi kan aktenya 49/2021. Nah, ini di Desember terjadi perubahan lagi di mana GLB Gemalintas Buana dan Chandra Karya Multikreasi juga masuk ya di saham seri C-nya ini. Kalau tadi kan cuman Smart Telecom saja yang masuk ya. Dari sebelumnya yang ini 42, 57 menjadi 33, 45 dan 20. Jumlah sahamnya pun sama kan, 250.000, 338, ini tidak ada perubahan. Tapi di Desember 2021 terjadi perubahan ya. Di mana Gemalintas Buana selain punya saham seri A 250.000, dia masuk lagi di saham seri C dengan harga yang dengan nominal 2,3 jutaan ini per lembar sahamnya. Kemudian Chandra Karya Multikreasi juga masuk di saham seri C dengan nominal sama 2,372 dan Smart Telecom juga masuk yang awalnya 151.771 menjadi 277.436 ya. Nah, ini ada aksi sebelum menjelang IPO karena mereka sudah merencanakan 2022 ini akan IPO ya. Teman-teman bisa melihat ya, ada saham seri A 100.000, seri B 809.000, dan saham seri C 2,3 juta. Sehingga kalau saya kalkulasikan ya, GLB ini mempunyai ini ya 250.000 ditambah 206 menjadi 456.998. Dengan nilai nominalnya kan pertama 25 miliar ditambah 490 miliar menjadi 515 miliar ya. Atau kalau di average ya, di rata-rata, maka ini saya bagikan dengan ini menjadi untuk GLB, dia dapat nilai nominal rata-rata itu 1,1 jutaan per lembar saham. Untuk CKM, Chandra Karya Multikreasi, pertama dia masuk di seri B 338.235, kemudian di seri C masuk 280.056, dengan nominalnya 273.750 dan 664, ini totalnya 938 miliar ya. Kalau di rata-rata tentu CKM ini ada di nominal rata-ratanya 1,5 jutaan. Nah, ini dia memegang setara 45,71%. Dan terakhir, Friend ya melalui anak perusahaannya Smart Telecom itu masuk di 277.436 dengan nilai nominal itu 2,372 juta lembar, 2,32 juta rupiah per lembar saham atau setara 658 miliar
Nah, kalau nilai nominal rata-rata ya cuma satu karena dia masuknya hanya di seri C ya. 2,372 juta rupiah. Nah, ini nanti akan saya bahas ya lebih lanjut di ini berikutnya yang di summary-nya. Karena ini yang saya lihat cukup menarik dan apa efeknya terhadap saham Friend. Ini jumlah saham yang ditawarkan ada 2,61 miliar dengan setara 11% ya dari total modal ditempatkan dan di store. Dengan range penawaran 368 hingga 396. Kalau asumsinya 396 maka total dana yang dihimpun 1 triliun kurang lebih ya. Untuk saham sebelum IPO ada 21 miliaran, sesudah IPO bertambah 2,6 miliar menjadi 23 miliaran. Equity 2022 Q1 itu mencapai 4,7 triliun ya. Dengan begitu book value-nya menjadi 224,62 atau setara PBV-nya 1,76 kali. Laba bersih Q1-nya 183 miliar ya. Dimana kalau disetahunkan menjadi kurang lebih 734 miliar. Ini tidak terlalu berbeda dengan laba di tahun-tahun sebelumnya yang sekitar 670 ya, hampir 700 miliar. Tapi ingat ini masih disetahunkan ya, jadi belum benar-benar real. Dengan laba segini, maka EPS-nya menjadi 34,77 dan PI-nya itu ada di angka 11,39. Nah, sebenarnya dengan book value 1,7 dan PI-nya 11,3, saham ini tidak terlalu ditawarkan yang muluk-muluk ya. Jadi tidak terlalu ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Nah, kalau kita compare dengan ini si emiten yang sejenis yaitu MTEL. MTEL memiliki book value yang sama persis 1,76 kali dengan si Moratel. Yang membedakan adalah PI-nya, PI ratio dari MTEL itu ada di 32,95. Masih lebih baik si Moratel ini di level 11,39-nya. Nah, jadi kalau secara valuasinya memang ini bukan saham yang ditawarkan di IPO dengan harga premium, hanya kalau kita lihat secara fundamental. Tapi teman-teman harus belajar juga dari si IPO MTEL ya. Nah, untuk IPO dari MTEL sendiri, dia kan dana yang dihimpunnya kan cukup besar ya, 20 triliun kalau saya nggak salah ingat ya, MTEL ini. Dengan dana yang begitu besar, tentu akan lebih sulit ya. Emiten untuk harganya itu bisa arah-arah seperti itu tuh akan jauh lebih sulit. Nah, kalau kita cermati, si MTEL ini dia IPO di harga berapa kemarin ya? 800 ya, tahun 2021 kemarin. Nih, underwriter-nya sampai segini banyak ya. Karena size-nya sangat besar. IPO di 800 di hari pertama dia masih bisa mengalami kenaikan ya. Nah, open-nya 850 ya, artinya naik, high-nya masih 890 tapi closing-nya itu malah jelek ya, 765. Nah, ini teman-teman yang harus hati-hati untuk IPO-IPO yang dana yang dihimpunnya itu besar ya. Jadi walaupun secara valuasi fundamentalnya dia tidak terlalu premium, tapi potensi resiko untuk teman-teman yang maunya itu adalah trading, itu hanya bisa memanfaatkan momentum di hari pertamanya saja. Itu kalau dari pengamatan saya ya, karena dana yang dihimpunnya juga cukup besar, mencapai 1 triliun. Nah, sekarang akan saya lanjutkan untuk pembahasan tentang ini ya, transaksi pembelian sahamnya. Ini saya copy dari yang tadi, di mana ini data-datanya ya, yang GLB, CKM, dan Smart Telekom. Di sini. Untuk yang IPO, nilai nominalnya kan sudah disamaratakan menjadi Rp100 kan. Nah, sebelumnya kan ada berbeda-beda kan. Dari saham seri A 100.000, seri B 809.000, seri C 2,3 juta. Untuk IPO ini adalah di nilai nominal 100. Sehingga contohnya seperti GLB. GLB ini kan sebelumnya punya 456.998 ya, terdiri dari saham seri A dan seri C. Sekarang kalau dikonversikan dengan nilai nominal 100, dia mempunyai 7,1 miliar lembar saham. Ini 7,1 miliar ya. Begitu pula CKM yang dari 618.000 memiliki 9,6 miliar dan Frame Smart Telekom dari 277 ribuan menjadi 4,3 miliar.
Nah, dari sini kita bisa menghitung itu sebenarnya kalau misalkan nih mereka beli di harga nominal ya, sesuai harga nominalnya. Artinya GLB beli 250.000 lembar saham di harga 100.000 per lembar. Kemudian si CKM beli ketika saham seri B 338 235 di harga 809 349 per lembar. Nah, kita itu bisa menghitung nilai rata-rata average mereka berapa. Si GLB dengan lembar saham sekian ya, tentu kita bisa cek. Kalau dia sudah keluar dana sebesar ini ya, 515 miliar, ini 515 miliar, kita bagi ya dengan sesuai nilai nominal 100 ini, maka lembar sahamnya kan 7 miliaran. Maka average si GLB itu ada di angka 72 per lembar sahamnya. Kemudian si CKM, average-nya itu adalah di angka 97. Nah ini ya, dari 938 miliar yang dikeluarkan, kemudian dibagi dengan total lembar saham di nominal 100-nya 9 miliaran, itu dia average-nya 97. Dan untuk Smart Telecom atau Friend, dia kalau dibagi, maka average-nya paling tinggi, karena dia kan belinya hanya di saham seri C kan. 152. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini untuk average dari pemegang saham yang lama kalau diasumsikan mereka beli sesuai dengan harga nominalnya. Masyarakat ini dijatahi 2,6 miliar lembar dengan harga penawaran kan tertingginya 396. Tentu akan di atas average dari pemegang saham yang lama. Ya, tidak ada ya pemegang saham yang lama yang mau meng-IPO-kan di bawah harga rata-rata beli mereka. Tentu mereka juga nggak mau hal itu terjadi kan. Nah, di sini justru yang berpeluang mendapatkan potensi floating profit adalah di saham Friend. Karena kita tahu Friend melalui anak perusahaan Smart Telecomnya itu mempunyai average itu kurang lebih 152. Kalau si Smart Telecom beli di harga ini ya 2,372 juta rupiah per lembar sahamnya. Nah, untuk masyarakat sendiri dia dihargai 396, sehingga kita bisa tahu bahwa si Friend itu bisa mempunyai floating profit itu di atas 100% sudahan. Perbedaan antara 152 dan 396 ini sudah di atas 100% ya. Untuk floating profit dari investasi si Friend. Nah, apakah IPO dari Moratel ini cukup menarik? Nah, untuk saya pribadi, saya tidak ikut dari IPO Moratel ini. Namun yang akan saya perhatikan itu justru dari saham Friend-nya sendiri, bukan dari saham Moratelnya. Dan memang ada isu atau rumor yang mengatakan Friend mau merger ya dengan Moratel, tapi itu baru sekedar rumor ya. Namun yang bisa saya lihat dari sini adalah, dengan aksi IPO ini justru Friend akan mendapatkan keuntungan karena dia sudah beli di average yang lebih rendah. Kalau misalkan nih saham Moratel ini ternyata ketika sesudah IPO terus dia dibawa turun ya. Nah, misalkan skenario seperti itu, tentu kalau kita juga bisa masuk di harga seperti Friend masuk ya. Nah, itu baru kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu bahwa pemegang saham yang lama pun harga rata-ratanya juga sama dengan kita. Nah, cukup sekian untuk video review IPO dari Moratel kali ini. Semoga dapat berguna ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys!